Puji Tuhan, mula pertama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan, selayaknya lah Dia ditinggikan di tempat yang maha tinggi. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, dan selanjutnya mari kita mohonkan kemurahan hati Tuhan, supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita, sehingga kita boleh merasakan uluran dua tangan Tuhan yang penuh kuasa, uluran dua tangan Tuhan yang penuh kasih, untuk segera memberi pertolongan dan memberi jawaban dalam segala pergumulan-pergumulan yang sedang kita alami di hari-hari terakhir ini. Puji Tuhan. Kita segera memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah raya minggu. Dan sekarang kita akan memasuki ayat yang baru. Itulah ayat yang ke-13. Wahyu 12 ayat yang ke-13. Silahkan. Demikian firman Tuhan. Ya. Naga memburu perempuan itu. Ya, naga memburu perempuan itu. Silakan. Dan ketika naga itu sadar Ya. bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Puji Tuhan. Haleluya. Singkatnya, naga memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Naga memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Puji Tuhan, perempuan di sini tidak lain tidak bukan adalah sidang mempelai Tuhan, gereja Tuhan yang sudah disempurnakan. Amin, saudaraku. Sebenarnya memburu merupakan aktivitas atau kegiatan yang keempat dari naga itu. Memburu adalah merupakan perbuatan atau aktivitas yang keempat daripada naga itu di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Puji Tuhan, memburu merupakan aktivitas atau kegiatan yang keempat dari naga itu di dalam Wahyu 12 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Puji Tuhan. Ada 6 perbuatan yang dilakukan oleh naga atau iblis di dalam Wahyu 12. Ada 6 perbuatan atau 6 tindakan yang dilakukan oleh naga atau iblis di dalam Wahyu 12. Puji Tuhan. Aktivitas yang pertama, menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Ayat yang keempat, Wahyu 12 ayat yang keempat. Kemudian strip yang kedua, aktivitas yang kedua, berusaha untuk menelan anak yang dilahirkan oleh perempuan itu. Ayat yang keempat. Kemudian aktivitas yang ketiga, berperang melawan Mikael, namun mengalami kekalahan yang dahsyat, sehingga dilemparkan ke bumi. Itu ayat 7 sampai dengan ayat 9. Lalu aktivitas yang keempat, naga itu memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Itu ayat yang ke-13. Kemudian aktivitas yang kelima, menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai. Itu ayat yang ke-15. Lalu aktivitas yang ke-6, naga itu marah. Ayat 17. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Aktivitas pertama, menyeret sepertiga bintang di langit. Aktivitas kedua, berusaha untuk menelan. Aktivitas yang ketiga, berperang melawan Mikael. Aktivitas yang keempat, memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki. Aktivitas yang kelima, menyemburkan dari mulutnya air. Aktivitas yang keenam, marah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itulah 6 kegiatan atau 6 perbuatan daripada naga di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Nanti boleh diperhatikan kembali, dibaca ulang di rumah masing-masing. Kita kembali memperhatikan perbuatan naga yang keempat, yaitu memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Puji Tuhan. Pertanyaannya, mengapa ia bertindak demikian? Mengapa ia bertindak demikian? Jawabnya, sebab naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke bumi.
Jadi kalau naga itu memburu perempuan itu adalah karena naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke bumi. Amin, saudaraku. Jadi kalau ia memburu mempelai perempuan, itu karena ia sadar bahwa ia telah dilemparkan ke bumi. Pendeknya naga itu menyadari bahwa ia telah mengalami kekalahan telak. Jadi dengan memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu, ia mau melampiaskan dan sekaligus membinasakan gereja Tuhan yang sempurna sebagai usaha yang terakhir dari iblis untuk membalas dendam atas kekalahan yang dialaminya. Jadi itu merupakan pelampiasan. Amin, saudaraku. Untuk membalas dendam atas kekalahan yang dideritanya, atas kekalahan yang dialaminya. Puji Tuhan. Jadi saya ulangi dulu, dengan memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu, ia mau melampiaskan sekaligus membinasakan gereja Tuhan yang sempurna sebagai usaha yang terakhir. Jadi ini adalah usaha yang terakhir dari iblis untuk membalas dendam atas kekalahan yang dialaminya. Itu adalah usaha yang terakhir loh saudaraku. Untuk membalas dendam atas kekalahan yang dialaminya. Amin. Tetapi, ada tetapinya. Dia lupa dan tidak sadar bahwa Tuhan telah memberkati sekaligus memberi kuasa penuh kepada manusia. Dari sejak semula, dia lupa. Puji Tuhan. Kejadian 1 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Ya. Allah memberkati mereka, Ya. lalu Allah berfirman kepada mereka. Boleh ayat 27 pembacaan, penulisan 28 saja. Maka Allah menciptakan manusia itu Ya. menurut gambarnya. Ya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Ya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka. Allah memberkati mereka, terus Lalu Allah berfirman kepada mereka. ya, terus Beranak cuculah dan bertambah banyak. beranak cuculah dan bertambah banyak, terus Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. ya, Berkuasalah atas ikan-ikan di laut terus dan burung-burung di udara Ya. dan atas segala binatang yang merayap di bumi. puji Tuhan. Haleluya. Selain memberkati Adam dan istrinya itu, Allah juga memberi kuasa supaya mereka berkuasa atas strip pertama ikan-ikan di laut, strip yang kedua burung-burung di udara, strip yang ketiga binatang yang merayap di bumi. Pendeknya, manusia akan berkuasa atas segala perkara, baik di laut, di udara, dan di bumi. Amin, saudaraku. Pendeknya, manusia berkuasa atas segala perkara, baik yang di laut, di udara, dan di bumi. Puji Tuhan. Haleluya. Sebetulnya, dari sejak semula, sejak penciptaan semula, Tuhan sudah memberkati Adam dan istrinya. Sekaligus memberi kuasa, sehingga nanti Adam dan istrinya itu berkuasa atas segala perkara, baik yang di laut, di udara, dan di bumi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Begitu rupa perhatian Tuhan kepada manusia dari sejak semula diciptakan manusia. Tuhan memperhatikan manusia. Tuhan menciptakan manusia tidak sesudah diciptakan lalu dilupakan begitu saja, tidak seperti itu, tidak. Tuhan menciptakan manusia sekaligus memberkati, setelah diciptakan, selanjutnya diberkati sekaligus memberi kuasa atas segala perkara, baik yang di laut, di udara, dan di bumi. Jadi begitu rupa, begitu hebat, begitu luar biasa perhatian Tuhan kepada manusia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian kita rangkaikan dulu kejadian itu di dalam suratan 1 Petrus pasal 1, suratan 1 Petrus 1 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Iya, Kepada mereka telah dinyatakan kepada manusia telah dinyatakan, terus bahwa mereka bukan melayani Oh, diri mereka sendiri. kepada mereka hamba-hamba Tuhan, terkhusus nabi-nabi, rasul-rasul, telah dinyatakan terus Bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri. bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, terus Tetapi melayani kamu. ya melayani kamu, melayani umat Tuhan, terus Dengan segala sesuatu yang Ya. telah diberitakan sekarang kepada kamu. ya ini kan juga bagian dari perhatian Tuhan. Kalau hamba Tuhan diutus untuk melayani umat Tuhan,
Itu kan bagian dari perhatian Tuhan. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Kemudian diberitakan sekarang kepada kamu terus Dengan perantaraan mereka dengan perantaraan hamba-hamba Tuhan terus yang oleh Roh Kudus ya. yang diutus dari sorga Berarti hamba Tuhan diutus dalam penurapan yang penuh terus untuk menyampaikan berita Injil kepada kamu, ya yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh Iya. malaikat-malaikat. menyampaikan berita Injil kepada kamu, kepada umat manusia, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Pendeknya, Allah memberitahukan segala rencana-rencananya kepada manusia, tetapi kepada malaikat-malaikatnya tidak. Amin, saudaraku. Pendeknya, Allah memberitahukan segala rencana-rencananya kepada manusia, tetapi kepada malaikat-malaikatnya tidak. Artinya, saudaraku, selain memberi kuasa, ternyata Tuhan juga memperhatikan manusia lebih daripada yang lain. Lebih daripada malaikat-malaikat di sorga. Amin, saudaraku. Lebih dari makhluk apapun, termasuk malaikat-malaikat di sorga. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Berita Injil itu adalah, di sini tadi dikatakan, yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu. Ya, saya dan saudara, kamu, saya dan saudara. Berarti umat Tuhan. Yaitu yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Pendeknya, Allah memberitahukan segala rencana-rencananya kepada manusia. Semua rencananya dinyatakan kepada manusia, tetapi kepada malaikat-malaikatnya tidak. Tetapi kepada malaikat-malaikatnya tidak. Itu artinya, selain memberi kuasa kepada manusia, juga memperhatikan manusia lebih dari makhluk-makhluk yang lain, termasuk dari malaikat-malaikat surgawi. Begitu luar biasa, begitu heran perhatian Tuhan, begitu besar perhatian Tuhan kepada umat Tuhan. Lebih daripada para malaikat-malaikatnya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Berita Injil itu merupakan berita tentang pribadi Yesus anak Allah seutuhnya. Berita Injil adalah berita tentang pribadi Yesus anak Allah seutuhnya. Diawali dari surga turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia. Kemudian rela mati di kayu salib. Bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian setelah 40 hari di bumi, ia naik dipermuliakan. Ia naik ke surga dan dipermuliakan. Amin, saudaraku. Semua peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Yesus, itu semuanya tertulis di dalam Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mulai dari surga turun ke bumi, kemudian dalam keadaan manusia ia merendahkan dirinya, lalu taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Hari ketiga bangkit, lalu setelah 40 hari di bumi, ia naik dipermuliakan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Semuanya dituliskan di dalam Injil secara lengkap, secara detail. Itulah berita Injil. Kepada manusia disampaikan, tetapi kepada malaikat-malaikat tidak. Artinya, betapa besar, betapa heran perhatian Tuhan kepada manusia lebih daripada malaikat. Sebab semua rencana-rencana itu dinyatakan kepada manusia. Tapi kepada malaikat tidak. Itu sebabnya di sini dikatakan, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi jangan saudara berpikir bahwa malaikat lebih mulia daripada manusia, tidak. Perhatian Tuhan lebih besar kepada manusia daripada malaikat-malaikat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi seluruhnya itu ditulis secara komplit di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Amin. Selanjutnya kita akan memperhatikan ciri penulisan Injil Matius. Ciri penulisan Injil Matius. Injil Matius menuliskan atau menceritakan Yesus sebagai raja. Injil Matius menceritakan atau menuliskan Yesus sebagai raja. Amin.
Kemudian Injil Markus menuliskan atau menceritakan Yesus sebagai hamba. Puji Tuhan, ciri penulisannya Yesus hamba, itu Injil Markus. Kemudian Injil Lukas menuliskan atau menceritakan Yesus sebagai anak manusia. Sedangkan Injil Yohanes menuliskan atau menceritakan Yesus sebagai anak Allah. Amin. Kemudian 4 karakter dari Yesus ini yang tertulis di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita akan kaitkan segera dengan 4 makhluk di surga. Dengan 4 makhluk di surga, supaya kita bisa melihat lebih jauh. Yaitu di dalam Wahyu pasal yang keempat. Puji Tuhan, 4 karakter dari Yesus ini, atau 4 tabiat, Raja, Hamba, Anak Manusia, Anak Allah, 4 karakter atau 4 tabiat dari Yesus ini kita segera kaitkan dengan 4 makhluk di surga. Wahyu pasal 4, ayat yang ke-7 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Ke-24 tua-tua dan ke-4 binatang. Ya. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. Ya, ada 4 makhluk di surga. 4 makhluk yang pertama mukanya sama seperti singa, terus Dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. makhluk yang kedua mukanya sama seperti anak lembu, terus Dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka makhluk manusia. ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, terus Dan makhluk yang keempat Ya. sama seperti burung nasar yang sedang makhluk terbang. yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, 4 makhluk dengan 4 muka. Makhluk yang pertama sama seperti singa. Sama seperti singa. Jelas itu menunjuk Yesus Raja. Amin saudaraku. Itulah yang dituliskan oleh Injil Matius menceritakan Yesus Raja. Amin ya. Kemudian makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Menunjuk Yesus hamba. Puji Tuhan. Hamba itu persis seperti anak lembu. Dikorbankan, dipersembahkan di atas mezbah korban bakaran untuk mengadakan pendamaian dosa. Itu tugas hamba. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian makhluk yang ketiga seperti muka anak manusia. Ya, seperti muka manusia menunjuk Yesus anak manusia dalam keadaan sengsara di atas kayu salib. Itulah Injil Lukas menceritakan Yesus anak manusia. Kemudian makhluk yang keempat sama seperti burung nasar. Burung nasar itu menunjuk Yesus anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Tadi juga diceritakan oleh Injil Yohanes. Amin, saudaraku. Jadi makhluk yang pertama sama seperti singa, menunjuk Yesus Raja, seperti apa yang dituliskan oleh Injil Matius. Kemudian makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, menunjuk Yesus sebagai hamba, seperti yang dituliskan oleh Injil Markus. Kemudian makhluk yang ketiga seperti muka manusia, menunjuk Yesus anak manusia dalam keadaan sengsara, sama seperti yang diceritakan oleh Injil Lukas. Kemudian makhluk yang keempat, sama seperti burung nasar, itu menunjuk Yesus anak Allah. Sama seperti Injil Yohanes menceritakan Yesus adalah anak Allah. Amin. Puji Tuhan. Ayat yang ke-8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Ya, Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. terus, Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. terus, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. ya, Yang sudah ada dan yang akan datang. puji Tuhan. Kemudian, 4 makhluk tersebut tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kemudian 4 makhluk tersebut tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Puji Tuhan, siang malam berseru-seru. Siang malam berseru-seru. Adapun seruan atau pujian mereka, atau pujian mereka yang pertama, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Itu seruan yang pertama dari 4 makhluk tersebut. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Artinya
Empat makhluk tersebut menyerukan kekudusan dari Allah Trinitas, yakni Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah kiranya dari mulut kita ini senantiasa menyerukan kekudusan dari Allah Trinitas. Amin, saudaraku. Menyerukan, memujikan kekudusan daripada Allah Trinitas. Kudus, kudus, kudus. Allah Trinitas. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi empat makhluk tersebut tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Adapun seruan atau pujian mereka yang pertama, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Artinya menyerukan kekudusan dari Allah Trinitas, yakni Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan sama dengan Allah Bapa, tabiatnya kasih. Tuhan itu sama dengan Allah Bapa, tabiatnya kasih. Kemudian Yesus sama dengan Allah Anak atau anak Allah, tabiatnya firman, yakni mengerjakan penebusan oleh korbannya. Itu firman. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian Kristus sama dengan Roh Allah. Sama dengan Roh Allah. Pendeknya, ketiga tabiat dari Allah Trinitas tersebut menguduskan kehidupan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Kasih Allah yang sempurna berkuasa juga menguduskan kehidupan manusia. Firman Allah yang heran juga berkuasa menguduskan kehidupan manusia. Termasuk Roh Allah, Roh Suci, juga berkuasa untuk menguduskan kehidupan dari manusia itu sendiri. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi ketiga tabiat dari Allah Trinitas tersebut berkuasa untuk menguduskan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan. Kemudian ada pun seruan atau pujian empat makhluk tersebut yang kedua. Coba baca kembali. Sesudah kudus-kudus. Yang sudah ada, yang dan sudah yang ada, dan yang akan ada, datang. dan yang akan datang. Puji Tuhan. Kemudian seruan yang kedua ialah yang sudah ada, dan yang akan datang. Seruan ini menunjukkan bahwa empat makhluk tersebut betul-betul meninggikan sengsara salib atau menjunjung tinggi korban Kristus. Dari seruan ini kita bisa mengerti, kita bisa melihat bahwa empat makhluk tersebut menjunjung tinggi korban Kristus atau meninggi-ninggikan sengsara dari salib, mengagungkan korban Kristus. Dari seruan ini kita bisa melihat dan mengetahui bahwa empat makhluk itu betul-betul mengagungkan korban Kristus. Alasan saya mengatakan itu, mari kita lihat Wahyu 1 ayat yang keempat. Ingat seruan yang kedua, yang sudah ada, dan yang ada, dan yang akan datang. Mari Wahyu pasal 1 ayat yang keempat, baca. Demikian firman Tuhan. Tadi diawali yang sudah ada, kemudian yang akan datang. Sekarang kita bandingkan Wahyu 1 ayat 4. Salam kepada ketujuh jemaat. Ya. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Ya. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Menyertai ketujuh sidang jemaat di Asia Kecil. Terus dari dia, siapa dia? Yang ada, dan yang sudah ada, dan yang akan datang. Terus dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Puji Tuhan. Jadi di sini pribadi Yesus dinyatakan sebagai yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Tetapi dalam seruan yang kedua dari empat makhluk berbeda. Diawali dulu yang sudah ada, barulah yang akan datang. Sedangkan di Wahyu 1 ayat 4 menunjukkan pribadi Yesus sebagai yang ada, diawali dengan yang ada, kemudian yang sudah ada, lalu yang akan datang. Puji Tuhan. Ayat 8. Lalu ayat 17 sampai 18. Aku adalah Alfa dan Omega. Kemudian pada ayat 8, Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Terus
Firman Tuhan Ya. Allah Perhatikanlah pribadi Yesus sebagai Alfa dan Omega di dalam terus yang ada yang ada, dan yang sudah ada yang sudah ada, dan yang akan datang. yang akan datang. Kemudian ayat 17-18, Ketika aku melihat dia, ya. tersungkurlah aku di depan kakinya, Terus, sama seperti orang yang mati. terus, Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, Ya. lalu berkata, ya. jangan takut, Jangan takut, terus. aku adalah yang Lalu awal, Yesus berkata kembali, aku adalah terus yang awal yang awal, dan yang akhir. berarti Alfa dan Omega. Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kemudian ayat yang ke-18, Dan yang hidup, dan yang hidup aku telah mati, mati namun lihatlah, aku hidup. hidup. Puji Tuhan. Jadi pribadi Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega, atau yang awal dan yang akhir. Tetapi juga dia adalah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Persamaannya, yang hidup, lalu mati di kayu salib, lalu hidup kembali. Dapat dipahami saudaraku? Jadi dari Alfa sampai ke Omega, Yesus adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Yang hidup sama dengan yang ada pertama, kemudian mati di kayu salib, sama dengan yang sudah ada, lalu yang akan datang, baru hidup kembali. Amin saudaraku. Jadi Yesus datang dari sorga dalam keadaan hidup, kemudian mati, lalu hidup kembali. Alfa Omega, awal dan akhir. Hidup, mati, hidup. Yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Hidup, mati, hidup. Tetapi seruan daripada empat makhluk tadi diawali dengan yang sudah ada. Artinya empat makhluk tersebut betul-betul mengagungkan korban Kristus. Meninggikan korban Kristus. Mengutamakan korban Kristus. Sengsara salib. Lebih dari yang lain. Untuk datang beribadah saja ditandai dengan sengsara salib. Andai kata kita mengutamakan meninggikan korban Kristus, kita mampu mengerjakan apa saja. Termasuk datang untuk beribadah. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak rintangan, sekalipun banyak persoalan, pergumulan, kesibukan. Kalau kita meninggikan korban Kristus, kita bisa datang menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Inilah berita Injil itu yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Tetapi rencana Allah di dalam sengsara salib tidak dinyatakan kepada malaikat, kecuali kepada manusia. Itu artinya perhatian Tuhan sungguhlah besar kepada manusia. Sebab itu biarlah kita belajar sama seperti empat makhluk ini. Dalam seruannya kita bisa melihat tabiat mereka. Dalam seruannya kita bisa mengetahui karakter mereka. Betul-betul mereka menguduskan Allah Trinitas. Itu seruan yang pertama. Lalu seruan yang kedua, yang sudah ada, yang akan datang. Artinya bahwa empat makhluk ini betul-betul meninggikan sengsara dari salib. Mengagungkan korban Kristus. Kalau kita agungkan korban Kristus, kalau kita tinggikan korban Kristus, apapun bisa kita kerjakan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin suruhku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kesimpulannya, menyampaikan berita Injil sama dengan menyampaikan berita tentang Yesus Kristus yang disalibkan. Dialah pribadi Alfa dan Omega, sama dengan awal dan akhir. Kemudian yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, sama dengan yang hidup, mati di kayu salib, lalu hidup kembali. Itu yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Dapat dipahami? Pendeknya saudara, empat makhluk sebagai tabiat dari Yesus anak Allah, wujudnya ialah salib. Amin saudaraku. Empat makhluk, karakter atau tabiat dari empat makhluk, itu juga merupakan tabiat dari Yesus anak Allah, wujudnya ialah sengsara salib. Coba tampilkan dulu. Puji Tuhan. Haleluya. Allah dari Alfa sampai ke Omega, di tengahnya salib. Hidup pertama, baru mati,
kemudian hidup kembali. Yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Amin, saudaraku. Jadi wujudnya adalah sengsara salib dalam 4 Injil. Coba tampilkan dulu itu. Ya, Yohanes tadi menceritakan Yesus anak Allah dari surga, hidup, lalu turun ke bumi. Injil Lukas menceritakan Yesus sebagai anak manusia. Amin, saudaraku. Kemudian Injil Matius menceritakan Yesus sebagai raja. Lalu Injil Markus menceritakan Yesus sebagai hamba. Itulah karakter daripada 4 makhluk, wujudnya salib. Jadi sesuai dengan perkataan seruan pujian, perkataan atau seruan pujian, sesuai dengan perbuatan mereka. Jangan sampai kita berbicara tidak sesuai dengan perbuatan, atau perbuatan tidak sesuai dengan perkataan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mulai dari sekarang belajar. Perkataan yang terucap dari mulut harus sesuai dengan perbuatan. Sama seperti 4 makhluk. Seruan perkataan mereka yang keluar dari mulut sesuai dengan perbuatan mereka. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau perkataan sesuai dengan perbuatan, maka inilah pribadi yang berkuasa. Amin, saudaraku. Ini adalah pribadi-pribadi yang berkuasa. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudara, jangan sampai antara hubungan suami dan istri ada kepalsuan. Kalau perkataan dan perbuatan tidak sama, maka hubungan nikah dan rumah tangga itu ditandai dengan kepalsuan. Kalau ditandai dengan kepalsuan, ujung-ujungnya akan ditandai dengan air mata. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Jadi yang muda-muda juga, sebelum menikah, belajar untuk hidup di dalam persekutuan yang indah atau hubungan yang intim dengan Tuhan. Disebut juga dengan nikah suci. Jadi hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan dalam nikah suci. Sama seperti tubuh dengan kepala, harus tetap menyatu. Perkataan dan perbuatan harus sama. Jangan ada dusta dalam nikah, supaya jangan berujung dengan air mata. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita lanjut. Bisa diikuti sejauh ini? Baik. Dampak positif meninggikan salib Kristus atau mengagungkan korban Kristus lebih dari segalanya. Dampak positif meninggikan salib Kristus atau mengagungkan korban Kristus. Wahyu 4 ayat 8. Sekarang dampak positif kalau kita mengagungkan korban Kristus. Dampak positifnya lihat ya. Wahyu 4 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Setuju? Mau tinggikan korban selalu dalam setiap perkara? Amin. Puji Tuhan. Baik. Ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Ya. Sekelilingnya Ya. dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya. Berarti menutupi. Terus dan Dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. bagian dalamnya full, penuh dengan mata. Terus Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. ya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. ya, Yang sudah ada dan yang yang akan puji datang. Tuhan. Puji Tuhan. Dampak positif yang pertama, keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya. Ini dampak positif yang pertama. Keempat makhluk tersebut masing-masing bersayap 6 sekelilingnya. Artinya tabiat daging tidak nampak lagi sebab telah ditutupi oleh sayap-sayapnya. Tabiat daging tidak nampak lagi sebab ditutupi, sekelilingnya ditutupi oleh sayap-sayapnya. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah kiranya sayap-sayap dari surga
menutupi tabiat daging kehidupan daging kita masing-masing. Biarlah kiranya tabiat ilahi menutupi tabiat daging. Amin, saudaraku. Sayap-sayap dari surga menutupi tabiat daging. Tabiat ilahi menutupi tabiat daging. Tidak hidup lagi menurut hawa nafsu dan keinginan daging. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu dampak positif. Yang pertama, kalau kita tinggikan korban Kristus, agungkan korban Kristus, tidak nampak, tabiat daging tidak nampak lagi. Orang yang senantiasa meninggikan korban Kristus, tidak lagi hidup menurut hawa nafsu dan keinginan dagingnya. Tabiat daging tidak nampak lagi. Amin, saudaraku. Tabiat daging tidak nampak lagi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Perlu untuk diketahui. Daging ini tidak bisa diandalkan. Kita tidak bisa mengandalkan daging ini. Sebab daging ini tidak lebih tidak kurang. Hanyalah sebatas tahta setan. Saudara jangan kaget kalau saya bilang daging ini hanyalah tahta setan. Perhatikan semua ke sini. Daging ini loh saudara. Tidak bisa diandalkan. Daging manusia tidak bisa diandalkan. Maka manusia tidak boleh bergantung kepada manusia. Manusia tidak boleh bergantung kepada kekuatannya. Manusia tidak boleh mengandalkan dagingnya. Daging manusia tidak lebih tidak kurang hanyalah tahta setan. Daging manusia adalah merupakan ladang yang subur bagi setan, termasuk roh jahat dan roh najis. Oleh sebab itu, daging manusia harus mengalami penghukuman. Daging manusia harus dihukum dengan sengsara salib, supaya daging itu hancur. Kalau daging itu sudah hancur oleh sengsara salib, maka daging tidak lagi menjadi ladang yang subur bagi roh jahat dan roh najis. Dapat dipahami saudaraku, daging ini hanyalah tahtanya setan. Oleh sebab itu, daging harus dihukum dengan salib. Kalau daging sudah dihukum dengan salib, maka daging bukan lagi ladang yang subur bagi roh jahat dan roh najis. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Saya berharap kita semua berada dalam kekudusan. Tidak dikuasai roh jahat dan roh najis. Tidak ada perzinahan dan perselingkuhan. Amin saudaraku. Tidak lagi menduakan hati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ingat, saya ulangi lagi, tidak usah ditulis. Daging ini hanyalah sebatas tahta setan. Maka supaya jangan menjadi ladang yang subur, daging harus dihukum. Dengan sengsara salib. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, daging harus mengalami penghukuman lewat sengsara salib. Puji Tuhan. Dampak positif yang kedua. Dampak positif yang kedua. Boleh baca ayat 8 kembali, tidak usah ditulis. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 Ya, sekelilingnya. Bersayap 6 sekelilingnya. Bersayap 6 sekelilingnya. Berarti tabiat daging sudah tertutupi, tidak nampak lagi. Sayap-sayap surgawi sudah menutupi tabiat daging. Tabiat ilahi sudah menutupi tabiat daging. Amin. Amin. Kemudian dampak positif yang kedua, terus. Dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Puji Tuhan. Kalau bagian dalam penuh dengan mata, itu artinya bahwa manusia dalam, manusia batinia sudah berada di dalam terang yang ajaib. Tidak ada lagi sesuatu yang tersembunyi. Tidak ada lagi yang tersembunyi di dalam hati ini. Karena sebelah dalamnya penuh dengan mata. Berarti bagian manusia dalam atau manusia batinia sudah diterangi. Kalau sudah diterangi, berarti tidak ada lagi yang disembunyikan. Hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan intim, hubungan dalam nikah yang suci, bukan? Itulah yang disebut nikah rohani. Tapi nikah jasmani juga tidak boleh ada yang disembunyikan lagi. Bagian dalam juga harus diterangi, saudara. Perhatikan semua, suami-suami, perhatikan semua.
Puji Tuhan. Dampak positif kalau kita memikul salib, mengagungkan korban, mata, bagian dalam penuh dengan mata. Artinya manusia batinia itu sudah diterangi. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Amin, saudaraku. Kalau sore ini masih ada sesuatu yang disembunyikan, baik antara suami dengan istri, boleh rekonsiliasi, segera mengadakan penyelesaian. Suami tidak boleh gengsi mengakui kesalahannya. Istri juga tidak boleh gengsi mengakui kesalahannya. Harus ada rekonsiliasi. Itu sebabnya di sini dikatakan bahwa di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Jadi manusia dalam, manusia batin sudah diterangi. Hatinya tidak ada lagi yang disembunyikan. Baik dosa kejahatan, baik tipu daya kenajisan perzinahan, baik kecemaran-kecemaran atau dosa apa saja tidak ada lagi disembunyikan. Itu loh dampak positif kalau kita senantiasa mengagungkan korban Kristus lebih dari segalanya, lebih dari acara yang ada di dunia ini. Tadi kita sudah lihat bahwa betul-betul 4 makhluk ini mengagungkan korban Kristus. Puji Tuhan. Seharusnya hidup dulu, pribadi Yesus itu dari Alfa sampai Omega hidup dulu. Baru mati, kemudian hidup lagi. Tetapi mereka tidak. Langsung diawali dengan yang sudah ada. Berarti langsung berbicara tentang sengsara salib. Yesus mati di kayu salib. Itu artinya bahwa 4 makhluk ini betul-betul mengagungkan korban Kristus. Dampak pertama, tidak nampak tabiat daging. Dampak positif yang kedua, tidak ada lagi yang disembunyikan. Ini loh keuntungan kalau kita datang beribadah dengan memikul salib. Ini loh keuntungannya. Tidak ada artinya beribadah tanpa mengalami penyucian dosa. Tidak ada artinya. Percaya saja. Sebab itu, perhatikanlah apa yang Tuhan nyatakan sore petang ini kepada kita masing-masing pribadi lepas pribadi. Jangan diabaikan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi tidak ada lagi sesuatu perkara yang tersembunyi. Semuanya jelas di mata Tuhan. Kita kembali membaca 1 Petrus 1 ayat 12. 1 Petrus 1 ayat 12. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Kepada mereka telah dinyatakan Ya. bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, Terus. tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu Ya. dengan perantaraan mereka Ya. yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga Ya. menyampaikan berita Injil kepada kamu. Berita Injil kepada kamu, saya dan saudara, itulah umat Tuhan. Hamba Tuhan sampai kepada sidang jemaat. Terus. Yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Puji Tuhan. Kesimpulan dari seluruh ayat ini, Tuhan sangat memperhatikan manusia lebih dari malaikat. Perhatian Tuhan begitu besar, begitu heran kepada manusia. Lebih daripada malaikat-malaikat. Semua rencana-rencananya dinyatakan kepada manusia. Itulah lewat berita Injil. Berita Injil itulah cerita tentang pribadi Yesus dituliskan dengan lengkap di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di dalam rangka penyelamatan manusia. Tapi kepada malaikat tidak dinyatakan seperti itu. Maka luar biasa loh perhatian Tuhan ini kepada kita. 2 Petrus 2. Ini loh perbedaan malaikat dengan manusia loh ya. Ternyata Tuhan lebih memperhatikan manusia daripada malaikat. Ayat 4 baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, Ya. tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, Terus. dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Perhatikan. Kalau malaikat berbuat dosa, dia langsung berubah menjadi setan. Lalu untuk sementara waktu dia disimpan ke gua-gua untuk menantikan penghakiman kekal, dilemparkan ke dalam lautan api yang bernyala-nyala. Kalau manusia berdosa hari ini, manusia hari ini berbuat zina, berselingkuh, masih ada kesempatan oleh darah salib Kristus. Amin. Itu loh hebatnya Tuhan, perhatian Tuhan kepada manusia. Kalau malaikat berbuat dosa, langsung berubah menjadi setan. Sebelum dihukum, untuk sementara disimpan dulu di gua-gua untuk menantikan penghukuman.
Ini loh hebatnya perhatian Tuhan kepada manusia. Sebab itu, baik kita semua yang hadir di tempat ini, betul-betul meninggikan korban Kristus. Soal rencana penyelamatan manusia, penyelamatan yang dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib, itu dinyatakan kepada manusia. Tapi kepada malaikat tidak. Karena malaikat tidak punya wadah untuk menampung darah Yesus. Tetapi manusia memiliki wadah untuk menampung darah Yesus. Tubuh dan darah ini, hidup manusia terdiri dari tubuh dan darah. Ini merupakan wadah yang sempurna untuk menampung tubuh dan darah Yesus. Kalau malaikat tidak punya tubuh dan darah, malaikat itu bersifat roh. Darah Yesus tidak berguna untuk menebus dosa malaikat kalau jatuh dalam dosa. Tetapi manusia, manakala jatuh dalam dosa, masih ada wadah untuk menampung darah Yesus. Sebab itu sungguh-sungguhlah pikul salib. Malaikat disuruh pikul salib tidak bisa. Sebab itu kalau dia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak sayangkan. Langsung berubah jadi setan. Tuhan tidak sayang. Tapi kalau manusia jatuh dalam dosa, Tuhan masih sayang. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Nah, itu loh sebabnya kita sudah melihat dari awal bahwa tadi di dalam Wahyu pasal 12 ayat 13, naga atau iblis yang disebut juga iblis atau setan memburu perempuan itu. Gereja Tuhan yang sempurna. Mengapa? Karena dia sudah menyadari diri bahwa dia sudah dikalahkan oleh Mikael. Dia sadar bahwa dia sudah dikalahkan. Maka dalam kesempatan yang terakhir sekali, dia lampiaskan dendam kekalahannya untuk memburu perempuan itu. Tapi dia lupa. Dari sejak semula, penciptaan semula, Tuhan sudah memberi kuasa kepada manusia. Amin, saudara. Tuhan sudah memberkati manusia. Tuhan sekaligus memberi kuasa kepada manusia. Otoritas yang besar. Dan kalau kita kaitkan dari kitab Kejadian sampai ke 1 Petrus 1 tadi di ayat 12, betapa Tuhan juga menyatakan rencananya kalau memang manusia jatuh dalam dosa. Tetapi malaikat tidak. Tuhan tidak sayangkan malaikat kalau dia jatuh dalam dosa. Segera saja berubah jadi setan. Nah ini loh. Sebab itu kalau kita memang menyadari diri sebagai orang berdosa, ayo belajar tinggikan korban Kristus. Agungkan korban Kristus. Kalau setan saja menyadari kalau dia sudah dikalahkan Mikael, apalagi manusia berdosa. Harus sadar bahwa kita ini berdosa. Orang yang tidak sadar bahwa dia jatuh dalam dosa, orang semacam ini mengecilkan derajat salib Kristus. Bagi dia tidak bernilai. Salib Kristus tidak bernilai bagi dia. Padahal dia lupa. Salib merupakan tangga penghubung antara bumi dengan surga. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Nah, kita kembali lagi membaca Wahyu pasal yang ke-12 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan ketika naga itu sadar, Dia sadar, ketika naga itu sadar terus bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, bahwa ia telah dikalahkan oleh malaikat Mikael, terus ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki karena itu. dia sudah sadar dia dikalahkan oleh Mikael, maka dia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, untuk membalas dendam kekalahannya, dia lampiaskan kepada manusia. Puji Tuhan. Haleluya. Dapat dipahami saudaraku. Tetapi saudara, inilah tabiat daripada iblis atau setan yang keempat. Memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki. Amin. Tadi saya sudah sampaikan di atas. Puji Tuhan. Ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Ini tabiat yang keempat atau aktivitas daripada iblis setan yang keempat di dalam Wahyu 12 ayat 1 sampai 18. Memburu. Puji Tuhan, memburu. Kalau kita gunakan kata memburu, maka kita bisa membaca kisah daripada Esau pasal 25.
Baca ayat 27 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Ya, Esau dan Yakub. Esau dan Yakub. Terus, Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. ya, Esau menjadi seorang yang pandai berburu, Esau menjadi seorang yang pandai berburu. Terus, seorang yang suka tinggal di padang. Esau itu seorang yang pandai berburu. Pandai berburu. Ayat 28. Ishak sayang kepada Esau, Ya, sebab ia suka makan daging buruan. ya. Tetapi Ribka kasih Iya. kepada Yakub. Esau, singkatnya, Esau seorang yang pandai berburu daging. Berarti kalau naga atau iblis setan itu memburu perempuan, ia menganggap bahwa perempuan itu manusia daging. Ia menganggap bahwa manusia itu, perempuan itu adalah manusia daging. Dia lupa kalau itu adalah mempelai perempuan. Dia lupa bahwa perempuan itu adalah gereja yang sempurna mempelai Tuhan. Sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dapat dipahami saudaraku? Jadi Esau seorang yang pandai berburu daging. Setan juga berburu perempuan. Dia tidak tahu kalau perempuan itu mempelai wanita Tuhan. Milik kepunyaan Tuhan, istri dari mempelai laki-laki surga. Tidak mungkin istrinya diserahkan kepada iblis setan. Mempelai perempuan itulah gereja yang sempurna. Itu tidak akan mungkin bisa dikejar oleh ular naga, ular tua naga besar itu, atau disebut iblis atau setan. Karena perempuan itu adalah milik kepunyaan Tuhan, istri dari mempelai laki-laki surga. Dan kita sudah melihat bagaimana proses demi proses untuk menjadi istri mempelai laki-laki surga. Bagaikan 4 makhluk, senantiasa mengagungkan korban Kristus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu sebabnya tadi saya katakan, daging ini tidak bisa diandalkan. Manusia tidak bisa bergantung kepada manusia daging. Karena alasan saya mengatakan, daging ini hanyalah tahta setan, roh jahat, roh najis. Maka daging harus dihukum oleh salib. Mempelai perempuan sudah melewati sengsara salib. Sudah mengagungkan korban Kristus. Jadi tiadalah mungkin naga itu bisa memburu perempuan itu. Kecuali Esau sanggup berburu daging. Dapat dipahami? Manusia juga, kalau tidak meninggikan korban Kristus, kalau tidak ada tabiat dari Allah Trinitas di dalam dirinya, sama dengan binatang buruan. Maka sangat rugilah rasanya menerima julukan orang Kristen, tetapi kenyataannya ia tidak mau mengagungkan korban Kristus. Inilah daging buruan. Dapat dipahami saudaraku? Inilah daging buruan daripada iblis setan. Julukannya orang Kristen. Tuhannya Yesus yang disalib. Tapi tidak mau mengagungkan korban Kristus. Tidak mau memikul salib dan menyangkal diri memikul salibnya. Inilah daging buruan. Inilah santapan dari setan. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Maka kita harus mulai dari sekarang. Dalam ucapan syukur kita harus buktikan bahwa kita betul-betul harus mengagungkan korban Kristus. Sudah seharusnya, sudah selayaknya kita mengagungkan korban Kristus. Mulai dari sejak sekarang. Jangan sampai sebutan anak Tuhan. Orang Kristen. Yesus Tuhannya. Yesus yang memikul salib Tuhannya. Tapi tidak pikul salib. Inilah binatang buruan. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Hari-hari ini adalah hari terakhir. Gunakan waktu yang singkat ini dengan baik. Tuhan masih beri kesempatan untuk bertobat. Darahnya masih berfungsi sekarang untuk sucikan dosa kita. Tidak ada dosa yang tidak bisa disucikan oleh darah Yesus. Hanya satu dosa yang tidak bisa disucikan. Dosa yang tidak diakui. Sebab itu perkataan dan perbuatan harus sama. Tidak ada dosa yang tidak bisa disucikan oleh darah Yesus. Tubuh dan darah ini adalah wadah untuk memikul salib.
Kalau malaikat bersifat roh, tidak bisa pikul salib. Manfaatkan tubuh ini untuk memikul salib. Jangan kita sesekali bersungut-sungut. Paling bersyukur orang diberi kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Mulai dari mengepel, perbaiki kursi-kursi, semua yang ada di gereja ini diperhatikan. Paling bersyukur, saudaraku. Ambil bagian dalam hal memikul salib. Gunakan hidupmu sebagai wadah untuk menampung darah Yesus. Supaya jangan menjadi binatang daging buruan. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Haleluya. Nah, mulai dari sekarang, bijaksanalah, dewasalah bersikap. Jangan seperti kanak-kanak lagi. Terimalah firman dengan lemah lembut, terimalah firman dengan rendah hati, sampai firman mendarah daging. Lalu kita buktikan, kita praktekkan. Sangkal diri pikul salib sebagai wadah dari darah salib Kristus untuk menebus dosa kita. Bukankah tadi Tuhan mengutus hambanya dalam pengurapan yang penuh untuk memberitakan Injil yang ingin diketahui oleh malaikat, tapi Tuhan tidak nyatakan kepada malaikat, hanya kepada manusia. Tuhan mengasihi diriku, diri saudara masing-masing. Kita berharga di mata Tuhan. Jangan menjadi daging buruan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.